البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua sifat-sifat kesempurnaannya, sebagaimana pula kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang dicurahkannya kepada kita, baik yang zahir maupun yang batin. Nikmat-nikmat yang tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala curahkan, yang kita memohon kepadanya agar senantiasa kita diberi tambahan dengan sebab kesyukuran yang diupayakan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sungguh apabila kalian bersyukur, maka sungguh aku akan tambahkan nikmatku atas kalian. Terkhusus yang hendaknya senantiasa kita mensyukurinya dan memohon agar kenikmatan tersebut senantiasa ada, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam wa nikmatul hidayah wa nikmatus sunnah, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang terkait agama kita. Dikarenakan kenikmatan yang terkait dengan agama ini adalah kenikmatan yang akan terus menerus buahnya dirasakan oleh seorang hamba, baik di dunia maupun di akhiratnya. Berbeda dengan kenikmatan yang hanya terkait dengan jasad, yang akan berhenti ketika seorang telah meninggalkan dunia ini. Nah, karena itulah yang pantas untuk senantiasa kita mengerahkan upaya dan usaha demi menjaganya nikmat, yaitu nikmatuddin, nikmat yang terkait dengan agama ini, untuk kita bisa istiqamah dan mati di atasnya, mati di atas Islam dan mati di atas sunnah. Dan itulah wasiat para anbiya wa rasul terdahulu. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Allah Ibrahim, demikian pula Nabi Allah Yaqub telah memberikan wasiat kepada anak-anak keturunan mereka. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah istafa lakumuddin, telah memilihkan bagi kalian agama ini. Jadi sungguhnya seorang bisa berislam itu karena Allah pilihkan si hamba itu untuk bisa memeluk Islam, bukan karena kepandaian, bukan karena kecerdasan dari si hamba tersebut, akan tapi karena memang semata-mata Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk dia agar bisa berislam. Innallaha astafa lakumuddin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena Allah sudah pilihkan kalian untuk beragama Islam, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan
sebagai muslim. Dan keislaman yang benar, menjadi muslim yang sebenarnya maupun muslimah yang sebenarnya adalah yang berjalan di atas Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Atau dengan secara ringkas, Islam dengan pemahaman para salaf. Para salaf yaitu para sahabat, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Bukan Islam dengan pemahaman tokoh-tokoh masing-masing dari tokoh organisasi atau dari tokoh-tokoh yang dikagumi, bukan, atau bahkan dengan pemahaman sendiri-sendiri memahami Islam, tidak. Akan tapi kita diwajibkan untuk memahami Islam ini dengan pemahaman generasi yang telah mendapatkan rekomendasi. Siapa mereka itu? Ya, yang disebutkan tadi, 3 generasi awal umat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian generasi setelah mereka yaitu para tabi'in. Kemudian generasi setelah mereka lagi yaitu generasi atba'ut tabi'in. Maka ini 3 generasi yang diistilahkan dengan generasi salaf, yang kita diperintahkan untuk merujukkan pemahaman dalam beragama kepada mereka, karena mereka yang telah mendapatkan rekomendasi sebagai generasi terbaik. Maka siapa saja menginginkan kebaikan, maka hendaknya mencontoh mereka. Oleh karena itulah sebuah kalimat yang sangat bagus dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, la yuslihu amra hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan bisa menjadi baik perkara umat ini kecuali dengan hal yang telah menjadikan baik generasi awalnya. Maka jika kita ingin baik, jika kita ingin selamat, maka contoh generasi yang telah selamat. Ini penting untuk sekalian kita semua memahaminya, bahwasanya Islam yang dituntut bukankah Islam atas dasar organisasi tertentu atau partai tertentu, akan tapi Islam sebagaimana Rasulullah SAW bawa, yang kemudian disampaikan kepada umat ini melalui jalur para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, dan sayang Islam yang seperti ini dari masa ke masa senantiasa bertambah keasingannya, senantiasa bertambah asing. Kalau menyeru untuk kaum muslimin, terkhusus para lelakinya, agar mereka berjamaah menuju ke masjid, dianggap asing. Menyatakan bahwasanya para lelaki wajib untuk menunaikan salat berjamaah dianggap asing, apalagi yang selain itu. Dari seruan untuk para wanita berhijab dengan hijab yang syar'i, ini lebih-lebih lagi dianggap asing di tengah umat. Nah, dan pada hadis-hadis yang akan kita pelajari ini pada kitab Adabul Muslimat, akan semakin kita ketahui betapa terasingnya Islam, betapa terasingnya pemahaman yang hak terkait agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini. Nah, dan alhamdulillah pada pembahasan yang lalu kita sudah masuk pada bab yang kedua, dari Adabul Muslimat,
yaitu terkait masalah pakaian, masalah berdandan dan perhiasan. Yang terakhir kita berhenti pada pembahasan larangan memakai pakaian yang ada padanya gambar salib. Dan juga telah kita bahas perintah untuk kita semua menghancurkan salib-salib yang ada dan menghapus gambar-gambar salib yang ada. Jangan sampai seorang membiarkan di rumahnya ada gambar salib kecuali dia menghapusnya atau merusaknya. Sebagaimana hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatruku fi baitihi syai'an fihi tasalib illa naqadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membiarkan sesuatu pun di rumah yang ada padanya gambar salib kecuali beliau hancurkan, beliau lepas sehingga tidak berbentuk salib lagi. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu perkataan Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullah ta'ala, an-nahyu an libasi tasawiri dhawatil arwah. Larangan dari memakai pakaian yang di situ ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Dan perkara ini termasuk di antara perkara yang merata ujiannya dan balaknya di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu gambar-gambar makhluk yang bernyawa seperti gambar hewan, gambar manusia, makhluk-makhluk yang memiliki ruh. Kita dapati gambar-gambar mereka hampir tidak ada satu rumah pun dari rumah-rumah kaum muslimin kecuali ada padanya, baik yang sengaja dipajang seperti foto-foto di figura-figura di ruangan-ruangan dipajang, atau berupa lukisan-lukisan yang dianggap sebagai suatu perhiasan dipajang di rumah, maupun yang ada di pakaian-pakaian. Maka semua itu masuk dalam pembahasan kita, yaitu dilarangnya memakai pakaian yang ada padanya gambar makhluk yang bernyawa. Dan larangan ini umum, baik dijadikan sebagai pakaian atau sebagai alas duduk atau gambar makhluk bernyawa yang digantung di figura, dipajang dalam lukisan dan seterusnya. Karena ancaman yang begitu banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait perkara tersebut. Kita baca dulu hadis yang dibawakan oleh Syekh hafizahullah taala di sini. Qala an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha annaha ishtarat numraqatan fiha tasawir, falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'ala al-bab falam yadkhul, fa'arafat fi wajhihi al-karahiyah, faqalat ya Rasulullah atubu ila Allah wa ila rasulih madza adnabtu. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan atau bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah membeli numruqah. Makna numruqah yaitu suatu bantal kecil. Ya, bantal kecil yang biasa digunakan sebagai alas duduk atau sebagai alas untuk sandaran. Ini namanya numruqah. Nah, Aisyah membeli numruqah tapi fiha tasawir, padanya gambar-gambar, gambar makhluk yang bernyawa. Yang hal ini tentunya dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha karena belum mengetahui
terlarangnya perkara tersebut. Karena tidak mungkin bagi seorang ummul mukminin, demikian pula keseluruhan para sahabat, untuk menyengaja membeli sesuatu yang telah mereka ketahui keharamannya. Jadi hal ini dilakukan karena beliau tidak mengetahui itu terlarang, sebagaimana nanti akan kita ketahui ketidaktahuan beliau apa salahnya sampai Rasulullah SAW begitu marah. Falamma ra'aha Rasulullah SAW qama 'ala al-babi falam yadkhul. Maka tatkala Rasulullah SAW melihat bantal kecil yang ada gambar makhluk bernyawanya tersebut, maka beliau pun berdiri di ambang pintu dan tidak mau masuk. Fa'arafat fi wajhil karahiyah. Dan Aisyah seorang yang cerdas, seorang yang cepat tanggap. Ketika Rasulullah enggak mau masuk dan Aisyah melihat bahwasanya Rasulullah ada ketidaksukaan pada wajahnya menunjukkan wajah tidak suka, maka segera Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan aku kembali kepada Rasulnya apabila aku kurang dalam memenuhi hak-haknya. Madza adzanabtu, apa dosaku? Perbuatan apa yang telah menjadikan aku berdosa? Ini menunjukkan bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha beliau membeli bantal kecil yang ada gambar makhluk bernyawanya tersebut dalam keadaan tidak mengetahui hukum keharamannya. Dan itu udzur bagi beliau. Dan Rasulullah SAW kemudian menjawab, qala ma balu hadhihi numraqah, untuk apa bantal kecil ini? Faqalat ishtarituha litaq'uda 'alayha wa tawassadaha. Dan ini perhatikan hikmah pengajaran dan kebijakan Nabi SAW. Beliau menanyakan tentang tujuan kenapa Aisyah membeli bantal tersebut. Karena Rasulullah tahu bahwasanya Aisyah tidak mengetahui hukumnya, cuman beliau ingin mengetahui apa tujuan sang istri membeli bantal tadi. Nah, karena dengan tujuan seseorang bisa mengetahui bagaimana cara mensikapinya nanti. Apabila tujuannya baik, mungkin dia bisa diberi udzur atas ketidaktahuan terhadap hukumnya. Maka Rasulullah SAW bertanya, ma balu hadhihi numruqah. Ini juga penting pengajaran bagi kita semua, apalagi dalam menghadapi kesalahan-kesalahan anak. Tanya dulu, kenapa kamu melakukan itu, nak? Nah, karena terkadang apalagi anak-anak, dia memiliki tujuan baik tapi salah dalam melakukan. Tapi butuh kita tahu dulu tujuannya apa. Nah, baru kemudian kita betulkan sisi kesalahannya. Ini penting. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW ini. Akan jangan sampai mematikan keinginan anak untuk melakukan suatu kebaikan. Dikarenakan, hardikan yang diberikan tanpa bertanya tentang alasan kenapa dia melakukan suatu perbuatan. Aisyah radhiyallahu anha kemudian menjawab, ishtaraituha li taq'uda 'alaiha wa tawassadaha. Tujuannya baik. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memarahinya setelahnya, tapi menjelaskan hukumnya. Nah, karena seorang ketika melakukan suatu kesalahan dalam keadaan dia jahil, dia belum mengetahuinya, yang dibutuhkan adalah pengajaran, bukan hardikan, bukan hukuman. Berbeda dengan seorang yang
menyengaja melanggar suatu larangan. Aisyah mengatakan, aku membelinya agar engkau ya Rasulullah duduk di atasnya dan bersandar dengannya. Tujuan bagus dari seorang istri untuk memberikan kenyamanan kepada suaminya. Bisa duduk di atas bantal yang empuk dan bersandar dengan bantal yang empuk. Dan ini juga termasuk di antara hal penting bagi para ummahat, para akhwat. Contoh dari Ummul Mukminin Aisyah, upaya untuk memberikan kenyamanan pada suaminya ketika dia berada di rumah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, mengajari sang istri dan juga sekaligus pengajaran bagi umat ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna ashab hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum wa qala innal baita alladhi fihi suwar la tadkhuluhul malaikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini mereka akan diazab pada hari kiamat. Mereka akan diazab pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan. Kalian dulu di dunia menggambar makhluk bernyawa, menggambar hewan atau menggambar manusia dari makhluk-makhluk yang memiliki ruh. Nah, sama saja menggambar tersebut, apakah dengan tangan, dengan pensil, dengan tinta, dengan lukisan, atau melalui komputer, atau melalui kamera. Karena menangkap objek melalui kamera, juga para ulama sebagaimana nanti akan kita bacakan fatwa mereka, termasuk dalam deretan bentuk taswir, menggambar makhluk bernyawa. Kenapa? Karena hasilnya secara syar'i, secara bahasa maupun secara kebiasaan manusia dalam bahasa Arab, foto, demikian pula lukisan, demikian pula hasil gambar dengan tangan ataupun dengan alat komputer maupun yang lainnya, ketika hasilnya adalah apa? Adalah gambar makhluk bernyawa, mereka katakan surah, dinamakan surah. Nah, di sini dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa pada hari kiamat akan diazab. Di antara bentuk azabnya yaitu dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkanlah apa yang kalian dulu telah ciptakan. Dan perintah yang seperti ini dinamakan oleh ulama ahli usulul fiqh, dinamakan dengan amru ta'jiz. Amru ta'jiz, yaitu perintah sebagai bentuk azab. Kenapa? Karena mereka tidak akan mungkin mampu. Mereka tidak akan mungkin mampu untuk apa? Menghidupkan apa yang mereka ciptakan dulu, apa yang mereka gambar atau mereka pahat berupa patung. Diperintahkan di akhirat hidupkan, dan itu tentunya sebagai azab. Kenapa? Karena mereka tidak akan pernah mampu untuk itu. Ini dinamakan amru ta'jiz. Wa qala innal baita alladhi fihi suwar la tadkhuluhul malaikah. Dan sungguhnya rumah yang ada padanya gambar makhluk yang bernyawa, maka tidak akan masuk ke dalamnya malaikat. Ini perkara kedua yang menjadi dampak adanya gambar-gambar makhluk bernyawa di dalam rumah-rumah kita, yaitu menghalangi masuknya malaikat rahmah.
untuk masuk ke dalam rumah. Dan dalil-dalil tentang ancaman dan keharaman gambar makhluk yang bernyawa sangat banyak dikumpulkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam kitab khusus Hukmu Taswir Dawatil Arwah. Yang di antara hadis tersebut yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang hampir sama dengan hadis Aisyah tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Sungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar makhluk bernyawa ini kelak akan diadab pada hari kiamat dan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa-apa yang dulu kalian telah ciptakan. Dan bahkan dalam hadis yang lain, azab yang diberikan kepada mereka itu adalah asyaddul azab, azab yang paling kerasnya di antara azab-azab yang ada di neraka. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ashaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Ini ancaman yang sangat keras. Inna ashaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah. Sungguhnya orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat. Siapa itu? Di antaranya al-musawwirun, yaitu orang-orang yang mereka menggambar makhluk bernyawa. Dan musawwirun ditegaskan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ghayatul Maram, ketika membicarakan hadis kullu musawwirin finnar, setiap orang yang menggambar makhluk bernyawa itu diancam dengan neraka. Nah, musawwir, orang yang menggambar makhluk bernyawa itu siapa? Kata Imam Al-Albani rahimahullahu taala, wa hadza nassun 'ammun yashmalu kulla musawwirin. Ini nas yang umum mencakup semua musawwir, semua orang yang menggambar makhluk bernyawa. Hatta alladhi yusawwirul lawhati biyadihi. Sampai-sampai masuk di dalamnya juga yaitu orang yang menggambar melawhat, yaitu menggambar di papan dengan tangannya, menggambar makhluk bernyawa, melukis dengan tangannya. Wal musawwir bil alatil fotografiyah, dan juga yang memfoto dengan alat fotografi. Itu di dalam istilah bahasa Arab juga dinamakan musawwir. Memfoto, menggambar dengan alat fotografi. Kata beliau, li'annahum jami'an mimman yutlaqu alaihim ismu musawwirin lughatan wa syar'a. Dikarenakan mereka itu semuanya secara keseluruhan, baik yang menggambar dengan tangannya, dengan alat apapun, karena dalam syariat kita, ketika didatangkan lafaz secara umum, maka tidak peduli dengan alat yang digunakan, apakah alatnya dengan pensil, dengan pena, dengan tinta lukis, atau dengan komputer, atau yang lainnya, tidak. Tapi yang dilihat adalah apa? Perbuatan dan hasilnya. Kalau perbuatan itu adalah perbuatan taswir, dan yang dihasilkan adalah surah, yaitu gambar makhluk yang bernyawa, maka caranya dengan cara apapun, apakah hanya dengan memencet tombol, ataukah dengan susah payah melukis menggunakan tangan, ketika hasilnya adalah gambar makhluk yang bernyawa, maka hukumnya sama. Bahkan semakin mudah dibuatnya gambar makhluk bernyawa, akan semakin keras
larangannya. Kenapa? Karena akan membuka pintu dan celah yang semakin luas untuk seorang melakukan keharaman tersebut. Makanya Syalbani katakan li'annahum jami'an mimman yutlaqu 'alaihim ismu musawwirin lughatan. Dikarenakan mereka itu secara keseluruhan termasuk dalam deretan orang-orang yang dimutlakkan atasnya penamaan musawwir, orang yang menggambar. Walaupun kalau mau disebut dalam bahasa kita secara spesifik lagi, melukis atau memfoto, itu masuk dalam musawwir, baik secara lughah, secara bahasa maupun secara syar'i. Oleh karena itulah di antara musibah yang banyak menimpa di masa-masa ini, yang dari masa ke masa semakin besar, yaitu bermudah-mudahannya manusia dalam masalah foto. Nah, baik itu untuk selfie sendiri dengan kamera-kamera yang ada di HP-nya, atau meminta difotokan untuk sesuatu yang tidak ada nilainya, hanya sekedar untuk pamer, nah, sekedar untuk kenang-kenangan. Yang ini bukan alasan syar'i diperbolehkan seorang foto, dan itu masuk dalam larangan. Nah, dalil yang lain, ancaman yang menunjukkan keharaman menggambar makhluk yang bernyawa, yaitu hadits Abi Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzarratan awil yakhluqu habbatan awil yakhluqu sya'iratan. Hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala katakan, siapa atau tidak ada yang lebih zalim, tidak ada yang lebih zalim dari orang-orang yang mengupayakan untuk menciptakan seperti penciptaanku. Ini menunjukkan bahwasanya di antara sebab dilarangnya menggambar makhluk yang bernyawa, dikarenakan padanya seseorang memposisikan diri untuk menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan. Yang hal ini juga ditegaskan dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah dalam menciptakan. Maka dalam hadis Abi Hurairah dikatakan, wa man azlamu, tidak ada yang lebih zalim, menunjukkan itu kezaliman yang sangat besar. Maka sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala katakan, kalau kalian di dunia ingin menjadi tandinganku dalam menciptakan, ciptakanlah zarrah, ciptakanlah semut, atau ciptakanlah biji-bijian, atau ciptakanlah satu biji gandum kalau kalian mampu. Ini juga perintah lit ta'jiz, untuk menunjukkan ketidakmampuan hamba sebagai bentuk hukuman. Sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara dalil yang menunjukkan keharaman perkara ini adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sawwara suratan fid dunya kullifa yaumal qiyamah an yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikhin.
Siapa saja menggambar satu gambar di dunia, gambar makhluk yang bernyawa. Perhatikan lafaz ini, man sawwara suratan. Siapa saja menggambar makhluk yang bernyawa, tidak diberi batasan alatnya apa, baik dengan tangan, dengan tinta, dengan pensil, atau dengan kamera. Siapa saja menggambar makhluk yang bernyawa di dunia, maka akan diperintahkan pada hari kiamat kelak untuk meniupkan padanya ruh. Diperintahkan untuk meniupkan ruh padanya, walaysa binafikhin, dan dia tidak akan mampu untuk meniupkan ruh padanya. Dan dalam hadis yang lain juga masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga dalam Sahihain, kita perhatikan. Nah, kita baru menyebutkan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kenapa kita sengaja itu? Karena kitab ini yang disepakati kesahihannya. Disepakati oleh umat ini kesahihannya hadis-hadis tersebut, tapi sayang banyak dilalaikan atau banyak dipelintir ke sana kemari maknanya. Maka siapa saja menginginkan keselamatan untuk menjauh dari perbuatan yang manusia bermudah-mudahan ini, jauhi. Untuk seorang latah ikut-ikutan berfoto ria atau bahkan selfie sehingga dia mengumpulkan banyak kemungkaran untuk dirinya sendiri. Terkhusus apalagi bagi para akhwat, yang sepantasnya bagi mereka dan wajib bagi mereka untuk berhijab, bukan kemudian untuk pamer dengan foto-foto mereka. Nah, dalam hadis Ibnu Abbas yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu musawwirin finnar yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adzibuhu fi jahannam. Subhanallah, hukuman yang berat. Semua orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa itu di neraka, yaitu diancam dengan neraka. Dijadikan baginya untuk setiap gambar yang dia gambar itu jiwa, kemudian akan mengadabnya di neraka jahanam. Sehingga kalau seorang menggambar makhluk bernyawa satu, maka akan diberikan ruh pada gambar itu, kemudian dijadikan sebagai penyiksa dia, menyiksa orang yang menggambarnya. Lalu bagaimana dengan orang yang memfoto kemudian memperbanyak fotonya? Demikian pula yang memahat patung-patung yang pekerjaannya sebagai pemahat patung. Maka dia akan diazab oleh hasil-hasil gambarnya itu kelak di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan hidayah kepada kaum muslimin dan muslimat untuk menjauhi perbuatan ini dan tidak mengekor orang-orang kufar dalam perkara tersebut. Dan dari hadis-hadis tadi kita ketahui ancaman bagi orang yang menggambar. Bukan berarti kemudian aku kan tidak menggambar, tapi aku hanya menyimpan gambar yang digambar oleh orang. Apakah yang seperti ini boleh? Tentu jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita untuk menghapus semua gambar-gambar yang ada. Sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau dengan satu hal atau dengan dua perkara.
Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib dengan dua perkara penting, yaitu la tada suratan illa tamastaha wa la qabra musyrifan illa sawaitahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidak engkau biarkan satu gambar makhluk bernyawa pun kecuali engkau menghapusnya, illa tamastaha. Maka kata tamastaha ini juga menjadi bantahan bagi mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya yang dilarang itu kalau bentuknya 3 dimensi, berbentuk patung. Itu baru yang dilarang menurut mereka. Adapun yang bentuknya 2 dimensi, yaitu yang berupa gambar atau foto, itu tidak dilarang. Maka kita bisa melihat hadis ini, Nabi mengatakan tamastaha, karena toms menghapus itu pada asalnya ya untuk sesuatu yang 2 dimensi, ada gambar di kertas atau gambar di papan, itu dihapus. Kenapa? Karena kalau patung ya tidak dihapus tapi dihancurkan kepalanya. Maka ini menunjukkan bahwasanya gambar yang dilarang, yang kita diperintahkan untuk menghilangkannya dan membersihkan rumah-rumah kita darinya, mencakup gambar-gambar makhluk bernyawa yang bentuknya 2 dimensi ataupun yang berbentuk 3 dimensi seperti patung-patung itu. Nah, dan tidak peduli apakah itu gambarnya dengan tangan atau dengan alat fotografi sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, demikian pula masyayikh yang lain seperti Syekh Muqbil rahimahullahu taala, demikian pula Syekh bin Baz dan para a'immah yang lain. Jadi kita diperintahkan, jika kita tidak menggambar, maka jangan simpan gambar atau jangan gantungkan gambar-gambar makhluk bernyawa di rumah-rumah kita. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan la tada suratan illa tamastaha, jangan engkau biarkan satu gambar makhluk bernyawa pun kecuali engkau menghapusnya. Kemudian yang kedua, wala qabra musyrifan illa sawaitah, dan jangan engkau biarkan satu kubur pun yang dibedakan dari kubur yang lain kecuali engkau samakan dengan diperbesar kubur itu, atau diberi rumah atau diberi nisan sehingga terbedakan dari kuburan yang syar'i, di mana kuburan yang syar'i yaitu seorang dikubur dan tanahnya dikembalikan tanpa menambah tanah yang lain, yaitu dari apa? Dari tanah kubur tadi saja, ditinggikan sekitar 1 jengkal atau kurang lebih seperti itu. Tidak ditinggikan dengan bangunan kuncup ataupun nisan. Maka kalau ada kubur-kubur yang seperti ini, diperintahkan untuk diratakan, untuk disamakan dengan kubur-kubur yang lain yang syar'i. Siapa saja yang pernah misalnya ziarah ke pekuburan Baqi', maka akan dilihat itulah contoh dari pekuburan yang syar'i. Tidak ada nisan, tidak ada yang dibedakan, baik itu orang yang mulia ataupun orang biasa. Dan ini juga musibah yang lain yang menimpa pekuburan kaum muslimin, di mana di sana banyak sekali nisan-nisan yang dibangun karena mencontoh dari orang-orang Yahudi maupun Nasara, yang semakin menunjukkan kepada kita betapa terasingnya Islam yang hak. Nah, kita kembali kepada permasalahan kita tentang gambar makhluk yang bernyawa. Nah, berarti kita ketahui bagi yang menggambar ancamannya keras. Yang pertama, mereka termasuk dalam deretan yang paling keras azabnya. Yang kedua, diperintahkan untuk meniupkan ruh dan menghidupkan hasil-hasil gambarnya dan hasil-hasil patungnya.
Kemudian yang ketiga, bahwasanya hasil-hasil gambar yang mereka buat ataupun patung-patung yang mereka buat itu akan dihidupkan kelak di hari kiamat, kemudian mengadab orang-orang yang menggambarnya. Ini diantara hukuman yang jelas dalam hadis yang sahih bagi mereka-mereka menggambar. Oleh karena itulah jangan sampai seorang muslim maupun muslimah menerjunkan dirinya pada perkara yang berbahaya seperti itu hanya karena ingin ikut-ikutan atau karena di sana kan ada yang membolehkan. Di sana kan ada yang membolehkan foto. Sehingga seorang bermudah-mudahan padanya, hati-hati. Karena ancamannya tidak ringan, ancamannya keras. Seorang kalau mau berpikir sehat, tentunya lebih baik dia berhati-hati daripada menerjunkan diri pada perkara yang jelas kemanfaatannya pun sangat kecil atau bahkan bisa dikatakan tidak ada, dan kemungkinan ketika memperhatikan ancaman-ancaman yang begitu dahsyat, ini sangat mengerikan. Maka jauhi. Adapun yang berpendapat bahwasanya itu boleh, maka ini pendapat yang lemah karena sangat jelas bertentangannya dengan dalil-dalil yang ada dan sangat jelas bertentangannya dengan pemahaman para a'immah serta pemahaman para sahabat. Lalu bagaimana kalau seorang ingin menggambar, dia ingin menggambar sesuatu, ingin memfoto sesuatu? Maka perhatikan bimbingan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Abbas dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "In kunta la budda fa'ilan fasna'ish syajara wa ma la nafsalah." Jika engkau ingin memang harus mesti melakukan perbuatan menggambar. Dengan kata lain, jika kamu memang harus menggambar, maka gambarlah pohon dan perkara-perkara yang tidak ada ruh padanya, gambar rumah, gambar gunung, gambar mobil dan seterusnya. Dari benda-benda yang tidak memiliki ruh padanya. Ini kalau ingin menfoto, kalau ingin memvideo atau ingin menggambar, maka gambarlah benda-benda yang tidak ada ruh padanya. Dan dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, dan beliau pada masa kini termasuk di antara ulama yang paling tua yang masih hidup yang di Madinah, yang berada di Madinah. Menegaskan ketika beliau ditanya, narju tabyin ar-raji fi mas'alati taswir al-fotografi wal video li'annaha ashkalat alaina. Kami memohon untuk Anda menjelaskan mana pendapat yang kuat tentang permasalahan taswir, fotografi, yaitu memfoto dengan kamera serta dengan video, karena ini merupakan perkara yang rancu atas kami. Maka kata Syekh hafizahullah ta'ala, la syakka anna kulla hadhihi yuqalu lahu taswir wa huwa min as-suwar. Tidak syak bahwasanya semua ini dikatakan taswir, dan itu termasuk dari suar, yaitu hasilnya termasuk dari dari gambar makhluk yang bernyawa, walaupun itu berbentuk video maupun berbentuk foto. Jika ada makhluk bernyawanya, maka itu masuk dalam larangan.
Wa syai'ul ladzi tad'ul hajah ilaihi wa yakunu hunaka darurah fa innahu la ba'sa bih. Dan sesuatu yang menuntut kebutuhan padanya, misalnya untuk pengadilan misalnya. Hal yang memiliki kebutuhan sangat atau kedaruratan, maka tidak mengapa. Seperti misalnya dibutuhkan foto pada KTP, pada paspor. Nah, karena masalah manusia pada masa sekarang tidak akan bisa tercapai tanpa itu, tidak akan bisa pergi, tidak akan nyaman, tidak akan aman ketika tidak memiliki kartu tanda penduduk. Ketika keluar negeri juga kalau tidak ada paspor, tidak ada visa, juga tidak akan bisa aman. Maka yang seperti itu fala ba'sa, tidak mengapa. Akan tapi wa syai'ul ladzi la hajata ilaihi la yajuzu ta'ati. Adapun perkara yang tidak ada kebutuhan padanya, maka tidak boleh untuk seseorang melakukannya. Hanya sekadar untuk kenang-kenangan, karena dia baru bepergian ke pantai ingin foto ketika dia di pantai, ketika naik gunung ingin foto dirinya telah sampai gunung. Ini semuanya tidak ada hajah padanya, dan yang demikian itu muharram, tidak boleh untuk dilakukan. Nah, juga pada pakaian-pakaian. Pada pakaian-pakaian yang ini juga apalagi bagi para ibu-ibu, para ummahat yang memiliki anak kecil, ini termasuk di antara hal yang butuh kesungguhan dalam mengamalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi hal-hal yang ada padanya gambar makhluk yang bernyawa. Karena terkait pakaian anak-anak, subhanallah, apalagi bayi, di pamper saja gambarnya sudah banyak sekali. Kemudian di kaos-kaos dan seterusnya, maka butuh untuk sungguh-sungguh dalam menjauhinya. Sesuai dengan himmah, sesuai dengan tekad semangat untuk menjauhi hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala dan berikan udzur atas kelemahan-kelemahan dan keteledoran pada hal yang lain. Karena saking banyaknya barang yang ada gambar makhluk bernyawanya terkadang masuk ke rumah tanpa kita sadari. Dan terkait barang-barang yang ada padanya gambar makhluk yang bernyawa, butuh kita ketahui hukumnya ketika membeli ataupun menjual. Yang pertama, apabila benda itu memang yang menjadi inti adalah gambar makhluk bernyawanya, maka itu haram diperjualbelikan dan hasil uang jual belinya haram. Contohnya seperti jual beli lukisan. Lukisan gambar makhluk bernyawa, maka lukisan harimaukah atau lukisan kijang atau yang lainnya, maka ini haram diperjualbelikan dan hasilnya haram. Dan pekerjaan seperti itu haram. Demikian pula benda yang memang gambar itu menjadi inti, misalnya pakaian kaos, yang menjadi inti adalah gambarnya. Anak-anak mencari gambarnya, yang gambarnya gambar kucing misalnya. Berarti yang menjadi inti mereka membeli karena ada gambar itu. Sehingga barang tersebut yang menjadi inti adalah karena gambar yang ada pada barang itu, baik itu kaos, pakaian atau yang lainnya, maka yang demikian itu haram untuk diperjualbelikan. Taib. Kemudian yang kedua, apabila gambar itu bukan menjadi inti yang diperjualbelikan, tapi oleh para produsen mereka memberikan gambar, taib, terkadang mereka menganggap itu untuk melariskan, terkadang untuk menghiasi saja. Tapi manusia membelinya intinya pada apa? Pada barangnya, seperti gambar-gambar yang ada pada deterjen misalnya. Seorang membeli deterjen tidak akan mungkin niatannya karena gambarnya, tapi karena mencari yang kuat daya cucinya atau yang harum dan seterusnya. Sehingga yang demikian tidak mengapa diperbolehkan, tapi hendaknya untuk sesegera mungkin menghancurkan wadah yang di situ ada gambarnya.
Nah, bungkus-bungkus deterjen, bungkus kecap, bungkus macam-macam. Nah, orang membelinya kan bukan karena gambarnya, tapi karena ingin apa? Ingin barangnya. Nah, ingin barangnya, baik itu kecapnya atau deterjen yang ada di situ. Maka di sini berlaku kaidah yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Diperbolehkan jual beli yang seperti itu walaupun ada gambarnya. Kenapa? Karena gambar di situ bukan menjadi inti yang diperjualbelikan. Walaupun tentunya mereka yang menggambar terkena dosa dan kita yang mendapatkan gambar itu diperintahkan untuk tidak membiarkannya begitu saja, tapi diperintahkan untuk merusak. Nah, ketika membakar niatkan, karena di situ ada pahala. Membakar gambar makhluk bernyawa, membakar sampah yang banyak, di situ banyak sekali gambar makhluk bernyawa. Selain niatan untuk apa? Kebersihan. Ini biasanya hanya itu saja niatannya untuk apa? Kebersihan. Tapi setelah kita mengilmui perkara ini, niatkan bahwasanya dia membakar itu juga karena benci dengan apa? Gambar-gambar makhluk bernyawa itu, dan ingin menunaikan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tada suratan illa tamastaha. Engkau tidak membiarkan satu gambar pun kecuali engkau hapus dengan dibakar. Sehingga mendapatkan pahala, bakar sampah dapat pahala banyak. Kenapa? Karena di situ ingkarul mungkar, di situ penunaian perintah terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Nah, disinilah pentingnya menata niatan. Sama-sama bersih-bersih, tapi yang satunya memiliki niatan yang tinggi, memiliki niatan ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan gambar-gambar makhluk bernyawa. Dia sambil membakar sampah meniatkan itu, mendapatkan pahala. Barakallahu fikun. Ini poin tentang larangan memakai pakaian yang di situ gambar-gambar makhluk yang bernyawa, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik untuk bisa menjauhi hal tersebut. Dan diberi taufik untuk bisa menunaikan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan rumah-rumah kita dari gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Karena Nabi telah mengatakan malaikat itu tidak akan masuk di rumah-rumah yang ada padanya gambar makhluk yang bernyawa. Dan malaikat yang dimaksud malaikatur rahmah. Adapun malakul maut, malaikat kematian, maka tetap dia akan masuk walaupun ada gambar. Taib. Kalau Jibril saja terhalangi dari masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan adanya patung yang tidak disadari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dibawa oleh Hasan atau Husain. Sampai Jibril terhalangi dari masuk rumah Nabi. Jibril adalah malaikat yang paling kuat, malaikat yang paling utama. Dan Nabi kita Muhammad Nabi yang paling utama. Tapi Jibril terhalangi untuk masuk ke rumah Nabi gara-gara ada patung. Itu tidak disadari oleh Nabi. Maka kemudian Nabi bertanya, kenapa sampai terlambat beberapa hari tidak datang? Kemudian disebutkan alasannya oleh Jibril, karena ada timsal, ada patung. Maka Jibril kemudian memerintahkan agar kepala patung tersebut dihancurkan. Di sini juga bimbingan. Ketika ingin menghancurkan gambar atau sesuatu yang ada di kaos anak, di pakaian anak, maka menjadi inti adalah pada kepalanya. Menjadi inti adalah pada kepalanya. Hapus kepalanya maka itu sudah cukup. Bagian kepala dihapus maka itu sudah cukup. Kalau itu berupa patung maka potong bagian kepalanya. Misalnya boneka-boneka pada anak-anak, kalau itu berupa boneka maka kepalanya dihilangkan. Kepalanya dihilangkan sebagaimana Jibril membimbingkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk
menghilangkan bagian kepala pada patung yang ada. Setelah itu maka kondisinya seperti pohon, yaitu apa? Dengan hilangnya kepala maka tidak masuk dalam larangan. Karena menjadi inti pada surah adalah kepalanya dengan wajahnya. Taib. Makanya ketika hilang kepala, maka ini keluar dari khilaf sudah. Terjadi khilaf apakah cukup dengan wajah saja ataukah keseluruhan kepala. Maka ahsan dan aslam, lebih selamatnya untuk seseorang menghapus keseluruhannya, sehingga tidak ada lagi bentuk kepala padanya. Kepalanya hilang, maka itu sudah sudah keluar dari larangan. Tayyib, barakallahu fikun. Kita cukupi sekian. Nasallallahu at-taufiq was sadad. Walhamdulillahi rabbil alamin.